Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keserang makan opak. Pagi-pagi jawab salamnya kok nggak kompak nih. Ulangi ya Bu ya. Bu, si ngantuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kecambah rasa laksa. Mudah-mudahan jam salam kedua enggak kepaksa. Mudah-mudahan jam salam kedua wasilah kita masuk ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillahi mahmudil malikil ma'bud al-munsi'i minal adami ilal wujud ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbul wadud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadatan tunji qailaha min hawlil yawmil maw'ud. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khairul maulud. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala hadin nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sayyidina wa maulana Muhammad al-mutassifi bil ikrami wal jud wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil maw'ud. Wasalim tasliman kasiro amma ba'du. Faya ma'asirul jamaah fi sholatis subhi usikum wa iya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhajiru man hajara manahullahu anhu. Sadaqallahul adzim. Summa sadaqa Rasul Habibul Karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke yang maha ghaffur, yang maha luhur, yang wajib selalu kita bersyukur. Janganlah jadi orang takabur, apalagi kufur. Karena kita semua pasti bakal masuk liang kubur. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih, kasihnya tak pernah pilih kasih ke seluruh makhluknya yang Allah ciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala maha sayang, sayangnya tak pernah terbilang. Cucuran rahmat di mana-mana, nikmat so kita rasakan dari mulai tidur, bangun, bahkan sampai tidur kembali. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah, yakin tidak akan terhitung. Salawat serta salam mari kita sama-sama curahkan ke pangkuan Nabi alam, Nabi akhir zaman, Nabi yang agung. Dan wajib kita mengagungkan Nabi yang telah mengestafetkan mukjizatnya melalui para sahabat, para tabi'in, para tabi-tabi'ina, para alim ulama, para ustaz-ustazah. Alhamdulillah nyampe kepada kita. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Rasul jadi umat beliau dan oleh Allah jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, pembukaannya agak panjang, berarti saya sampai jam 7 kalau gini agak panjangan. Iya. Karena pagi ini saya sedikit akan membuka sejarah. Hari ini sudah tanggal berapa, Bu? Bu, tanggal berapa, Bu? Hijriahnya lupa. Oh, 18. Berarti gajiannya pakai tahun Hijriah, hafal ya, alhamdulillah ya.
Bapak dan Ibu hadirin sekalian, bulan Masehi asal kasalnya dari Nabi Isa al-Masihi. Ketika Nabi lahir tahun 570 Masehi, berarti sudah 500 tahun Masehi sudah ada. Ya. Baik Bapak dan hadirin sekalian, saya mohon maaf dulu agak panjangan dikit nanti ya. Biasanya cepat, mungkin agak panjangan supaya paham. Dulu di Mekah ini belum punya tahunan, belum punya tanggalan, belum punya juga nama bulan. Ketika sebelum Nabi Muhammad SAW ratusan tahun lahir, ada orang yang dihebatkan. Ada orang tokoh namanya Ka'ab bin Lu'ay. Sangat bijaksana beliau, ya. Pokoknya kalau perintah dia siap. Diagungkan di sana di Mekah. Tapi namanya umur makin lama makin umur ya, makin sepuh, makin tua. Wafat juga itu Ka'ab bin Lu'ay. Setelahnya Ka'ab bin Lu'ay wafat 1 hari, maka besoknya disebut 1 hari wafatnya Ka'ab bin Lu'ay. 2 hari Ka'ab bin Lu'ay, 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun wafatnya Ka'ab bin Lu'ay. Jadi mereka punya hitungan tokoh. Ya. Lama itu, ratusan tahun. Tahun Ka'ab bin Lu'ay. Raja Abraha pengen mindahin Ka'bah. Beliau seorang raja yang luar biasa zaman itu. Kenapa pengen mindahin Ka'bah? Karena Ka'bah tiap waktu bahkan tiap tahun dikunjungi dari berbagai negara. Berarti itu Ka'bah keramat. Zaman dulu dikatakan. Kalau Ka'bahnya bisa pindah ke negaranya, berarti mereka banyak yang berkunjung ke negaranya. Maka siap-siap diberitakan kita serang aja Ka'bah. Sementara di Ka'bah yang mimpin adalah kakeknya Rasulullah. Rasulullah belum ada. Namanya Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib pada penduduk Mekah, kita akan diserang oleh Raja Abraha. Daripada mati konyol, kalau bahasa kitanya, lebih baik kita ngumpet. Hijrah dulu ke gunung, ke gua, cari selamat. Karena kita persenjataan kurang. Perang juga nggak bisa kita. Akhirnya ngikutin. Singkat cerita, Abraha nyampe dan pasukannya luar biasa. Tentaranya pakai baju baja. Zaman dulu udah ada baju baja, ya. Kendaraannya gajah yang gede-gede. Luar biasa. Sorak-soraknya mereka ingin menggempur, ingin memindahkan Ka'bah. Tapi Allah punya cara lain. Orang Mekah enggak ngelawan. Bahkan dia pada ngumpet, ya, cari selamat. Akhirnya apa yang terjadi? Surat Al-Fil, alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Allah ciptakan toir, burung ababil, burung ababil. Ya, burung ababil itu bisa ngambil senjata, bisa bawa senjata, senjatanya dari neraka. Apa? Butiran-butiran api dipegang oleh kakinya, ya, dan dia tendangkan kepada kerajaan Abraha, pasukan Abraha. Sampai ada yang tembus baju baja pun langsung. Mereka ngejungkel. Gajah segitu besarnya ditembus oleh
burung-burung ababil ngegubrang Bu, ya, ngeguling gajah-gajah, termasuk Abraha dia kena, tapi dia buru-buru lari ke negaranya. Pas datang ke negaranya dia langsung aja dia seloyongan langsung ngegubrag, dia datang ke sana, ya, langsung telentang dan dia meninggal waktu itu juga, ya, Raja Abraham meninggal. Setelahnya Raja Abraham meninggal, berikut juga pasukan gajah nggak ada, maka hari itu disebutnya hari ke-1 kekalahan pasukan gajah. Hari kedua kekalahan pasukan gajah, Nabi belum lahir, ya. Akhirnya yang terkenal adalah pasukan gajah. Ka'ab bin Lu'ay hilang. Ya. Setelahnya pasukan gajah ini kalah oleh pasukan ababil, burung ababil, baru Rasul kita Nabi Muhammad 50 hari ke depan dia dilahirkan, ya. 50 hari ke depan baru dilahirkan, dan dilahirkan tepat pada tahun 570 atau 71, lupa lagi bos saya. 70 Masehi, anggaplah 70 Masehi bulan April, bertepatan dengan tahun gajah. Nah, ya, tahu dari sini ya sejarahnya ya. Tahun gajah dari sana. Ya, jadi sudah 50 hari Nabi lahir itu, sudah 50 hari tahun gajah kalah itu. Ya. Sampai kapan tahun gajah ini terkenalnya? Sampai Nabi Muhammad umur 8 tahun. Kenapa 8 tahun? Karena kakeknya meninggal dunia. Ya. Seorang tokoh, seorang pimpinan yang hebat, dia dikagumi. Maka setelahnya Abu Thalib wafat, sama itu disebutnya hari ke-1 wafatnya Abdul Muthalib, hari kedua minggu, bulan, dan sebagainya. Sampai kapan lagi Abdul Muthalib? Sampai Nabi Muhammad jadi Nabi masih disebut-sebut tahun Abdul Muthalib, umur 40 tahun. Setelah Nabi jadi Nabi, ya, setelah Nabi Muhammad jadi Nabi, jadi Rasul, dia mimpin peperangan dan sebagainya, itu tahun Abdul Muthalib sudah nggak dipikirin. Yang dipikirin adalah perang dengan musuhnya, ya, musuh orang kafir. Ada perang Kandak, ada perang Uhud, ada perang Hunain, ada perang Badar. Udah nggak ingat. Artinya apa? Sudah nggak mikirin tahun lagi orang sana. Mikirnya apa? Agama Islam harus tegak. Ya. Ya, kalau sejarah Nabi, insya Allah lah banyak ya. Di rumah juga dari mulai Sirah Nabawiyah punya, Hayat Muhammad punya, ya. Terus Ar-Rasul punya. Silahkan Bapak kalau mau baca-baca buku sana, tapi jangan dibawa, suka hilang masih dibawa mah ya. Ya. Di rumah punya perpustakaan, kurang lebih ada 5.000 judul buku asal tentang masalah Islam. Dari asalnya ngambil dari mana aja, bacanya nggak tahu kapan, yang penting ternyata sekarang sudah mulai dibutuhkan, baru ya. Akhirnya Rasul, perjuangan Rasul banyaklah, Rasul wafat, diganti oleh siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq wafat, diganti lagi oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab. Nah, mulai di sini ya. Umar bin Khattab, khalifah Umar bin Khattab ini dapat surat dari gubernur Abu Musa Asy'ari. Suratnya sampai 2. Nggak tahu datangnya kapan, yang pertama mana, yang kedua mana. Yang jelas di meja khalifah ada surat 2 dari Abu Musa Asy'ari. Isinya sama, tulisannya juga sama, memang yang sama orangnya itu. Kata-katanya nggak ada yang beda, sama semuanya. Isinya apa? Isinya adalah nanyain hak-hak tetangga. Ya. Umar bin Khattab ini surat dari siapa? Abu Musa Asy'ari, kapan dikirimnya? Kenapa?
Karena nggak ada tanggalnya. Nggak tanggal Masehi nggak disebutin di sana, nggak ada tanggalnya. Akhirnya Umar bin Khattab ngumpulin para ahli, para ilmu, para ulama, dikumpulkan, ikut sidang. Sidang apa? Kita ini belum punya tahun, orang Islam ini belum punya tanggalan. Maka sekarang saya ketuk palu, buka sidang paripurna, terserah kita mau dari mana dulu, ya. Dibuka oleh Umar bin Khattab itu sidang, karena supaya jangan gelap kalau ada surat tanggal berapa, umat Islam harus punya tanggalan. Maka akhirnya ada yang ngusulin, ya Khalifah, bagaimana kalau tanggal 1 bulan 1 tahun 1 kita mulai dari lahirnya Nabi, ditampung. Setelah digodok, kayaknya belum pas, karena Nabi masih baru bayi, belum bergerak Nabi. Ditolak akhirnya. Akhirnya yang kedua, saya usul di Khalifah, bagaimana kalau tanggal 1 bulan 1 tahun 1 ketika Nabi dapat wahyu yang pertama di Gua Hira, ditampung. Surat Al-Alaq 1-5 digodok, ternyata belum ada perubahan manusia. Nabi belum berdakwah, baru dapat wahyu aja, ditolak. Akhirnya ada musuh, bagaimana kalau perang Khandaq, bagaimana kalau perang Uhud, bagaimana kalau perang Badar. Semua itu adalah peperangan, ditolak. Akhirnya yang terakhir, bagaimana kalau wafatnya Rasulullah tanggal 1 bulan 1 tahun 1. Wah, agak menarik katanya. Wafatnya Rasulullah dijadikan tanggal 1 bulan 1 tahun 1. Alhamdulillah digodok, akhirnya enggak jadi. Coba kalau jadi tanggal 1 bulan 1 tahun 1, mungkin Muharram ini adalah tahun kesedihan Nabi Muhammad wafat, gitu kan. Iya. Akhirnya mentok itu rapat, belum dapat hasil. Ali datang, Ali bin Abi Thalib, beliau nggak ada waktu itu, ada keperluan lain. Wah, Ali datang. Ali ini orang sangat cerdas, hebat. Bahkan kalau kita nanya dulu, masih zaman para sahabat nanya kepada ya Rasulullah, gudangnya ilmu selain Nabi itu siapa? Ali. Ya. Beliau masuk agama Islam umur 9 tahun, cerdas luar biasa, dan beliau nanti jadi mantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, Ali, kita lagi ngerembukin, kita harus punya tahun, menurut kamu bagaimana ini? Kita dari mana? Udah ada yang ini, yang usul ini ceritakan. Ali tersenyum, tunggu. Saya sholat dulu 2 rakaat, minta pada Allah. Setelah sholat 2 rakaat, Umar bin Khattab udah nggak sabar, gimana Ali? Udah ada jawaban? Ada. Apa jawabannya? Kita mulai tanggal 1 bulan 1 tahun 1, kita supaya punya tahun, kita mulai dihitung ketika hijrahnya Nabi. Alasannya apa Ali? Hijrah Nabi. Nah, la masjidun usisa bit taqwa ila taqwa, ya. Nabi ketika hijrah yang pertama kali ke Madinah, 10 kilo dari Madinah kurang lebih, ya. Yang dibangun adalah bukan yang lain-lain tapi masjid, dan masjid itu dilandasi dengan pedoman yang takwa. Maka kalau udah bicara masalah takwa, ini Allah yang bilang, berarti sudah ada gerakan-gerakan yang lainnya, maka hijrahlah kita jadikan patokan tahun. Alhamdulillah, ya, akhirnya disepakatin tahunnya hijrah. Sekarang sudah 1445 Hijriyah, dari asal kata hijrah. Nah, tahunnya sudah ada. Yang belum ada apa? Bulannya, ini bulan, ya. Bulannya. Yang sekarang kalau di bulan Islam kan ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu ternyata Muharram, Safar semuanya ini sebelum tadi ditentukan Hijriah, dari zaman sebelum-sebelumnya itu sudah ada. Kenapa udah ada? Karena namanya Muharram, Safar itu seperti musim. Di kita ini musim nanam padi, pasti musim lagi ini pas hujan gitu kan. Mau dikata ke bulan di Indonesia ada musim hujan sama musim panas. Tapi sekarang nggak karu-karuan musim apa nih? Ya, musim demo, musim apa? Banyak musimnya sekarang di Indonesia. Ya, seperti itu. Ada musim panen. Termasuk Muharram. Sebelum Nabi lahir juga Muharram sudah ada. Orang-orang sana disiplin orang Arab. Kalau pas waktu itu ini tidak boleh perang, tidak boleh ganggu yang lain-lainnya. Maka disebutnya Muharram, diharamkan bulan suci. Dan bulan suci itu ada 4. Yang 3-nya berturut-turut, yang 1-nya misah. Yang 3 apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1-nya bulan Rajab. Itu sebutnya di Al-Quran itu indah iddah, ya, bisuhur. Ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah selain daripada Ramadan. Termasuk Muharram ini. Ya. Kalau Safar apa Safar? Safar itu Safar, kalau kita menyebutnya Safar, bulan Safar. Ya. Itu kosong di Mekah, itu pada kosong, Safar pada bepergian. Kemana bepergiannya? Jualan, dagang. Orang Arab kan kehidupannya dagang. Jadi di Mekah itu hanya ibu-ibunya aja, hanya perempuannya aja yang dagang, bapak-bapak. Kemana ke Yasrib, ke Turki, ke Mesir, ya. Terus akhirnya dia dagang, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang hitungannya 30 hari, 40 hari, 60 hari baru pulang. Maka ada namanya Rabi'. Rabi itu menetap, pada datang lagi, yang dagang itu datang. Rabiul awal di bulan pertama itu. Wah, ada juga yang kok suami saya belum pada datang nih. Ternyata datangnya di Rabi Usani. Ya, menetap kembali yang kedua pada rombongan-rombongan datang itu. Jadi musim-musim mereka pada datang itu. Jadi kan musim. Jumadil awal, Jumadil akhir, Jumadil ula. Jumat itu ternyata di Mekah itu ada namanya musim dingin. Makanya ketika ibu kalau umroh pas Jumadil awal, Jumadil akhir itu dingin, itu kan. Makanya kita nggak tentu kalau bulan di kita, kadang-kadang November kalau pas umroh itu dinginnya luar biasa itu sana. Kalau saya mendingan kebetulan saya 2 kali, waktu umroh musim dingin, waktu haji musim panas. Ketika musim dingin bu nyelcep sampai tulang-tulang, oh Allah, dingin luar biasa ya. Musim panas memang meletek-meletek juga gitu kan. Tapi kalau dibandingkan enakan panas gitu kan. Karena kalau musim dingin langsung kayak apa ya? Itu seperti itu di sana tuh, tapi kedinginannya. Baik. Akhirnya mereka belum punya bulan. Rapat ulang kembali sidang paripurna. Kata Umar bin Khattab, kita ini sudah punya namanya musim-musim. Ada Dzulhijjah, ada Muharram, ada terserah dari mana aja. Disepakatin akhirnya itu. Tapi kita dari mana mulainya nih? Ternyata waktu itu, waktu bikin tanggalan itu Umar bin Khattab, bulan apa? Musimnya orang pada datang ke Mekah. Ngapain? Tawaf lagi haji. Kan haji udah ada zaman Rasul kan? Nah, itu zaman Umar bin Khattab. Pada musim berdatangan dari Yasrib, dari Madinah, dari Turki, dari Mesir, dari mana-mana, dari luar negara ada ke sana. Makanya sebutnya Dzulhijjah. Dzul ikatan, hijjah dengan haji. Mereka melaksanakan haji. Akhirnya kata Umar, bagaimana ini mumpung orang lagi ngumpul sekarang, pulang nanti bawa berita, bagaimana kalau kita mulai bulan 1-nya dengan namanya Muharram. Setelah Dzulhijjah kan Muharram. Mereka bawa ke negaranya masing-masing. Supaya apa? Kasih tahu Islam sudah punya tanggalan. Diawali dengan bulan Muharram. Setelah Muharram itu rendet terus. Safar, Rabiul Awal. Karena udah biasa di sana gitu. Udah biasa. Ya.
Akhirnya alhamdulillah disepakati, dikasih tahu orang yang haji, dikumpulin oleh Umar bahwa kita sudah punya tahun namanya Hijriah. Wallahu alam ngitungnya apa setelah itu ditentukan tanggal 1 bulan 1 tahun 1 atau ngitungnya ke belakang waktu Nabi hijrah. Ya. Yang jelas tanggal 1 bulan 1 tahun 1 ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, sekarang sudah 1445 Hijriah. Ya, kita harus hafal Ibu sekalian. Nah, sekarang permasalahannya, setiap bulan Muharram itu kok ada yang nyantunin anak yatim. Nah, iya kan? Itu dari mana itu asalnya? Bulan Muharram ini macam-macam nih, ya. Terutama di Jawa, daerah Jawa, termasuk saya ya di sana, ada adat istiadat. Kalau yang anak-anak yatim disebut lebaran yatim udah menyeluruh itu mah. Tapi kalau di Jawa itu ada setiap bulan Muharram bikin bubur suro itu kan. Ada orang Jawa, lepas kalau bahasa orang Jawa pasti tahu bubur suro itu ya. Ada juga di bulan Muharram nggak boleh hajatan gitu kan. Ini ada pernah dapat keterangan itu Bu? Ada? Iya kan? Ada apa lagi? Ya, saya ceritakan ya. Baik. Sekarang pertanyaannya tadi ya. Kenapa di bulan Muharram ini ada santunan anak yatim? Asal muasalnya Bu, ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang pertama tadi adalah di Kuba, dia bikin masjid. Masjid Kuba ini kurang lebih 10 km ke Madinah. Ya. Maka Nabi Muhammad di sana peletakan batu pertama, tepatnya adalah hari Senin sesuai dengan ini hadis yang tanggal 12 Rabiul Awal, peletakan batu pertama di Kuba. Akhirnya setelah peletakan batu pertama dilanjutkan oleh Umar, dilanjutkan oleh yang lain-lainnya, yang dibangun temboknya disebut oleh Utsman bin Affan, ya. Dan sampai ke Madinah perjalanannya kurang lebih 4 hari naik onta, ya. Kok cuma 10 kilo 4 hari? Banyak berhentinya Rasulullah, banyak dakwah jalan juga itu kan. Ya. Tanggal 16 Rabiul Awal, hitung mundur ya Rabiul Awal ya. Dulu kan belum ada tanggalan, tapi para sejarah seperti itu. Ternyata ajaran Nabi Muhammad SAW di Madinah ini sudah populer. Bahkan banyak orang yang masuk agama Islam oleh para sahabatnya. Diceritakan Nabi ini luar biasa, akhlaknya bagus, ajarannya juga ini dari Allah bagus. Banyak yang tertarik. Karena orang Madinah ini sopan-sopan dan lain sebagainya, maka Nabi pun atas perintah Allah hijrahnya jangan kemana-mana, ke Madinah. Maka coba ibu kalau di Madinah, mungkin ibu belanja atau apa, beda dengan di Mekah. Ya, orang Madinah sopan-sopan di sana, ya. Karena sebutnya kaum Ansor, orang yang menolong. Maka banyak yang masuk agama Islam. Diceritakan bahwa Nabi, akhirnya kata para sahabat, sebentar lagi Nabi datang. Dan pada waktu itu datangnya hari Jumat, ya, pagi-pagi. Akhirnya mereka disambut di pinggir kota Madinah. Yang sebelah kanan, ya Rasul, mampir ke rumah saya sudah masak masakan yang enak. Kata yang sebelah kiri, ya Rasul mampir ke saya sudah juga makanan yang enak buat Rasulullah. Terus bahkan ada yang seperti ini, kita berjanji, anta samsun, anta badun, anta igsilu wa goli. Kau bagikan matahari beneran itu ya. Ya. Kau bagikan bulan purnama. Mereka belum pernah ketemu Rasulullah, pas ketemu sampai seperti itu, maka diabadikan. Ada tola'al badru alaina. Tuh, seperti itu. Jadi karangan-karangan berjanji itu karena memang dari fisik Rasulullah sudah luar biasa, ya.
Nabi Muhammad itu wanginya luar biasa, Ibu, ya. Bahkan orang, ada pernah dulu anak kecil ini dia jatuh, dan jatuh akhirnya Rasulullah ludah beliau ketangankan, usap-usap oleh anak kecil itu, dan dia sampai tua, anak kecil itu sampai tua, wanginya luar biasa. Itu mujizat Rasulullah, dan banyaklah mujizat ini, ya. Baik, kita teruskan. Ada yang ngajak mampir sebelah sini, sebelah sana. Apa kata Rasulullah? Saya tergantung unta yang saya tunggangin. Mau berhenti di mana ini unta? Wah, akhirnya bingung nih para sahabat. Unta terus, ya. Sampai ke sana, sampai jauh, sampai di tengah-tengah. Dan di sana unta itu berhenti dan duduk. Rasulullah turun dari unta. Rasulullah langsung nanya, ini tanah siapa yang saya dudukin? Punya siapa? Para kaum Ansor tahu, ini tanah milik anak yatim Sahal dan Suhail. Ya, panggil anak yatim dari sini. Dibeli oleh Rasulullah dengan harga mahal. Sahal dan Suhail nolak, tetap oleh Rasul dibeli. Artinya apa? Ketika hijrah Nabi datang ke sana, yang pertama kali selain membangun masjid di Kuba, dia adalah membahagiakan anak yatim. Ya. Jadi hubungannya bulan Muharram dan anak yatim, Nabi Muhammad ketika hijrah, dan hijrah ditentukan tahun yang pertama adalah bulan bulan Muharram, dan bulan Muharram itulah kita untuk menyantuni anak-anak yatim. Padahal menyantuninya mah Nabi Muhammad hijrah ke sana, bukan bulan Muharram saja. Ya. Rasul itu bilangnya ke kita apa? Man wasa'a ala iyalihi yaumun asura wasa'allahu fi sanatin kuliha. Barang siapa yang membahagiakan keluarganya, keluarganya bisa anak yatim, bisa tetangganya, bisa bawahannya, bisa atasannya, bisa suami istri membahagiakan. Barang siapa yang membahagiakan keluarganya pada bulan Muharram ini, bulan Asyura, ya, 10 tanggal 10 Asyura itu bulan Muharram intinya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuliha, orang yang membahagiakan di bulan Muharram keluarganya akan dibahagiakan oleh Allah sepanjang tahun yang dia laluinya. Nah, nanti mulai hari ini mumpung tanggal 18, Bu, ibu datang ke rumah, biasa bapaknya bikin kopi, ibu sediain. Biasanya 1 gelas, 2 gelas, sekarang mau bagian suami gitu kan. Ya. Terus bapaknya nanti nih hari Minggu libur, bawa ibu, ajak jalan-jalan ke pasar Malabar, jangan jauh-jauh, ke toko emas. Ya, Bu, mau nggak ke toko emas? Jalan-jalan lihat aja ke toko emas gitu. Iya, ajak jalan-jalan istrinya, bahagiakan istrinya. Ke toko pakaian, pegang tangannya, takut milih. Ya. Ya. Pokoknya intinya itu, Bu. Jadi bulan Muharram ini bahagiakan semuanya, bukan anak yatim aja. Ya. Syukur-syukur anak yatim. Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatim fil jannah. Kata Rasul, saya dan yang nyantunya anak-anak yatim, yang ngurus anak yatim nanti berada di surga. Masya Allah. Hakada, seperti ini nih, ya. Asyarah, dia bikin isyarat kepada kita. Asyaratu, seperti disyaratkan, seperti asbabul habati wal wusta. Seperti ini nih, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah dekat enggak, Bu? Dekat kan? Artinya apa? Orang yang nyantuni anak yatim nanti di yaumil akhir bersama dengan Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dekat banget itu, ya. Ini. Jadi kalau bisa nyantuni anak yatim bukan bulan Muharram saja. Silakan bulan-bulan yang lain.
Memang Muharram tepatnya ya memang lebaran yatim karena Nabi pun waktu hijrah pertama kali. Nah kita hijrah nih dari 1444 hijrah ke sekarang pindah tahunnya ke 1445 Hijriah. Ya. Ya, dari mulai sekarang Bu ya bahagiakan keluarganya ya. Biasanya marahin cucu, jangan dimarahin, disayang cucu mah. Udah bosen dulu anaknya kan, sekarang cucu datang lagi gitu kan, jangan. Sangat kenapa ngomong gini? Ternyata ada nenek-nenek, kakek-kakek nggak suka dengan cucunya, heran saya gitu kan ini. Udah males-malesan, cari aja lah, jangan bantu gitu kan, masya Allah. Nah, orang mah senang nungguin cucunya gitu ya, ada. Tapi masing-masing orang berbeda-beda, ya. Biasanya balas dendam itu makanya gitu. Enggak lah sini ya. Jadi kita bahagiakan anak-anak kita, bahagiakan cucu kita dan sebagainya ya. Oh, kalau anaknya yang punya uangnya banyak, punya kedudukan, ibunya, datangin ibunya. Syukur-syukur kasih kabar gembira, Mah, Pak, Bu, Pak. Saya udah daftarin ibu untuk berangkat umroh, Masya Allah, luar biasa ini ya. Udah. Alhamdulillah kemarin ya di Al-Azam yang kemarin ikut pengajian Al-Azam, orang Cibodas yang dapat umroh ya, Ibu Neningsih gitu ya. Beliau juga jamaah zikir, beliaunya alhamdulillah ya. Saya harus hadir di sana, mendadak tuh telepon itu saya ikut juga ya, temu juga dengan para ulama sana. Nah ibu sekalian seperti itu ya. Jadi kenapa disebut lebaran yatim? Sebenarnya bukan lebaran yatim aja ini. Kemudian yang berikutnya, ini walaupun sudah lewat, saya perlu ceritakan juga ya. Di tanggal 10 di hari Asyura itu di Mekah, terutama waktu itu ada nabinya. Para sahabat lari kepada Nabi, ya Rasul, orang-orang Yahudi pada puasa, ya. Puasa apa? Enggak tahu Rasul. Akhirnya Rasul ngedatangin orang-orang Yahudi. Kamu puasa apa? Kalau bahasa kitanya ya, kamu puasa apa? Saya puasa menghormati Nabi saya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Karena dengan kehebatannya tepatnya pada tanggal 10 Muharram, maka saya puasain. Nabi di sana setengah marah, Pak, Bu. Yang berhak puasa juga sebenarnya bukan kamu, saya yang berhak puasa, seorang Nabi. Tapi kamu sudah puasa duluan, gitu kan? Yang berhak puasa juga ada, yang wajib puasa juga saya. Makanya Nabi waktu itu di hadapan sahabatnya, dapat orang-orang Yahudi, dia berjanji, kalau tahun depan saya masih ada umur, kata Nabi, saya puasanya bukan tanggal 10 saja, puasanya tanggal 9 juga. Sumutasi wal asir wa tusbihul yahudi. Berpuasalah kita pada tanggal 9 dan 10 di bulan Asyura ya. Saya mau puasa dari tanggal 1 bahkan sebulan penuh, boleh enggak ya gitu kan? Sampai sekarang masih puasa bulan Muharram itu kan, boleh enggak gitu kan? Ada dalilnya, saya bacakan ya. Padahal nanti ibu puasa kagak sih kan gitu kan? Ya. In kunta shaiman ba'da syahr Ramadan ya. Bila engkau ya hendak berpuasa, maka berpuasalah di bulan Muharram setelahnya Ramadan. Apa? In kunta shaiman ba'da syahr Ramadan fasum li Muharramin. Ya. Bila engkau hendak puasa setelah bulan Ramadan, maka berpuasalah pada bulan Muharram. Enggak disebutin tanggal 1-2-nya. Berarti bulan Muharram, ini bulan suci ya. Bulan Muharram. Fa innahu syahrullah fihi. Maka sesungguhnya bulan Muharram ini adalah bulan yang suci, ya. Yauman taballah, dan bulan ini adalah bulan taubatnya kita. Kita banyak dosa Muharram ya. Ala qaumin wa yatubu ala akhirin. Atas kaumnya dan kaum-kaum yang terakhir. Dari kaum zaman dulu sampai sekarang, ini silahkan untuk kita minta tobat pada Allah. Maka kalau ibu
puasa ada yang 1 bulan di bulan Muharram, nggak jadi masalah. Karena di sini nggak ada tangga-tangganya. Tapi Nabi pernah sumut tasyi wal asir wa tasbihul yahudi. Ya, kalau yang paling utama itu berpuasalah pada tanggal 9 dan tanggal 10. Ternyata tanggal 10-nya kita nggak pada puasa. Kenapa? Lagi nyantuin anak yatim bareng-bareng. Nah, karena kita nggak punya ilmu, akhirnya itu nggak tahu. Harusnya tanggal 10 ajak buka bareng anak yatim. Tas habis maghrib santunannya atau habis isya. Itu yang paling utama. Tanggal 10 buka puasa. Itu ya. Yang kemarin ada yang puasa kemarin, ada Bu. Alhamdulillah wajah-wajah solehah dan soleh ada puasa ya. Yang belum masih banyak lah puasa kita Senin Kamis, silahkan ya. Ini Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kemudian di tanggal 10 juga mungkin tadi sudah ungkapkan nggak boleh hajatan ya. Benar nggak sih Bu? Nggak boleh hajatan di bulan Muharram. Hah? Ada pernah dengar nggak Bu? Hah? Pernah ya Pak ya? Nggak boleh rame-rame ya. Kenapa? Ya, memang Bu ya, bulan Muharram ini di samping kita bulan hijriahnya Nabi ya, hijrahnya Nabi, juga bulan puasanya, bulan sucinya. Ternyata di bulan Muharram ada kejadian yang luar biasa. Tepatnya tanggal 10 Muharram. Siapa? Cucunya Rasulullah, Hasan dan Husain. Terutama Hasan, kalau Husain bulannya Rabiul Awal ya. Kalau Hasan tepatnya tanggal 10. Setelahnya beberapa khalifah, Hasan Husain pun jadi khalifah, tapi dia terus diobok-obok oleh anak Muawiyah, Yazid ya. Sampai perang dan dipitnah lain sebagainya, maka Husain pun dibunuh, tapi pada bulan Rabiul Awal. Nah ini Hasan pun sama, diracun oleh istrinya. Kata Yazid, dari janjiin kamu bakal ini, kalah ternyata dengan harta. Ya, maka akhirnya apa? Titik yang terakhir ada peperangan, termasuk Hasan itu wajahnya mirip Rasulullah SAW. Ya mirip cucunya itu. Kalau Husain kurang mirip kalau Husain, tapi Hasan yang mirip dengan Rasulullah dalam beberapa riwayat. Maka tanggal 10 Muharram itu apa yang terjadi? Peperangan. Akhirnya Hasan, ya, Hasan kepalanya dibelah dua, pancung oleh pedangnya musuh, dan tenggorokannya dipanah. Dia langsung ngegubrak di kali. Tepatnya tanggal 10 Muharram. Maka tanggal 10 Muharram ini di samping kita nyantuin anak yatim adalah tahun kesedihan cucunya Rasulullah. Para ulama zaman dulu itu jangan hajatan, maksudnya kita jangan gembira lah tanggal 10 aja, tanggal 10 gitu kan, karena itu adalah hari ya, hari kita berkabungnya cucunya Rasulullah. Ya tanggal 1, tanggal berikutnya nggak jadi masalah, silahkan. Cuman ulama-ulama dulu ke kita saking hati-hatinya, kita berkabung lah kalau bisa 1 bulan dan hajatan gitu kan. Seperti itu. Pada dasarnya nggak jadi masalah, tahun baru kita pesta, silahkan seperti itu. Ya, itu. Jadi memang seperti itu keadaannya di kita. Nah kemudian ada namanya, kalau di Jawa ini setiap tanggal 10 juga, bahkan dari mulai tanggal 1 ada namanya bikin bubur suro. Pernah dengar Bu? Oh pernah tuh ibu yang orang Jawa mah itu pastilah dengar ya. Isinya apa aja Bu bubur suro? Tuh kacang-kacangan, hafal. Kali-kali di sini bikin Bu, gitu kan, supaya ini supaya tahu riwayatnya ya. Dari mana riwayatnya ini? Ternyata riwayatnya dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diperintah oleh Allah suruh bikin perahu. Ya bicara Nabi Nuh, panjang riwayatnya. Perahunya dari mana, kayunya dari mana, saya nggak perlu. Nanti kalau khusus nanti satu cerita akan ceritakan bikin perahu. Sampai perahunya itu jadi obat buat yang berak di sana, yang ngencing di sana ya. Intinya suruh bikin perahu. Kenapa bikin perahu? Nuh, nanti saya akan, kata Allah kalau bahasa kitanya ya, akan kasih topan, akan kasih badai, akan banjir.
Kamu bikin perahu yang bagus, jangan bocor, ya. Akhirnya umatnya waktu itu pada masuk ke perahu karena udah ada angin besar, hujan besar, badai, topan, tapi luar biasa, ya. Anak sama istrinya nggak mau ikut. Kata Kanan, namanya Kanan, saya mau naik ke gunung yang tinggi. Istrinya pun sama, saya mau naik. Sampai akhirnya di berapa kali Kanan. Jadi anak Nabi pun nggak jaminan jadi orang yang soleh. Istri Nabi pun nggak jaminan jadi orang soleha. Sudah ada zaman dulunya. Kalau seandainya anak-anak kita sudah di pesantren ini, sudah ini, yang penting ibu, bapak sudah kewajibannya nekolahin dan sebagainya, nyantriin, ngajarin, tapi masih tetap begitu aja. Ternyata zaman dulunya sudah ada. Ya, termasuk anak Nabi. Sampai akhirnya banjir, gunung yang dia naikin, kelelep, terbasuk dianya, mati. Berapa hari Bu dia ngangkleng aja di perahu tuh, ya, berlayar terus perahu. Berapa hari? Lama Bu, 150 hari di atas perahu. Berapa orang yang ikut perahu? 70 orang. Termasuk ada binatang ikut, ada kambing, ada kucing, ya. Tetapi ketika dia lagi berlayar di tengah perjalanan, itu ada ular besar. Dia pengen pertolongan, pengen masuk ke perahu. Pokoknya ular besar, orang itu bisa dicapok satu, ya, masuk ke perahu. Itu pun dia lapar, memang udah bertahun-tahun, berhari-hari ngebanjir. Nggak ada makanan, ada perahu, dia masuk ke perahu, udah mau makan orang. Tapi Nabi Nuh apa? Langsung sigap. Ada dalam surat Yasin Bu, ular tunduk. Salamun qaulam mir rabbir rahim wamtajul yauma ayyuhal mujrimun. Tunduk, ya. Maka ibu kalau ada ular bacain itu. Tapi jangan salin saya kalau dipatuk. Ya. Ya itu Nabi. Kalau ingin seperti itu memang bacanya itu Bu. Ada lubang ular. Salamun qaulam mir rabbir rahim wamtajul yauma ayyuhal mujrimun. Ayo ular, lunut gitu kan. Itu harus diijajahin dulu sama Panandang, ya. Baru bisa, ya. Sampai akhirnya 150 hari bereda banjir. Dalam sejarah Nabi Nuh bisa mendarat di mana? Di Padang Arafah, tepatnya 10 Muharram, ya. Akhirnya pada kelaparan, nyari makan kemana, ini nggak ada. Ternyata itu yang ikut 70 orang itu ada yang bawa-bawaan bekal juga, bekal tinggal menipis. Tapi tinggal beberapa ini, yang satu bawa kacang adas, yang satu bawa ini, yang satu bawa ini. Dikumpulin kata Nabi Nuh, kumpulin. Sudah dikumpulin, ya, supaya enak, ada kambing kita sembelih aja lah supaya agak enakan. Dibikin bubur itu zaman Nabi Nuh, 70 orang dibagi, yang penting dikit-dikit kebagi gitu kan. Kita sampai cari makan juga di sini, ya. Itu belum disebut-sebut bubur surah, belum. Nah, dari mana bubur surah ini? Menjiplak dari sejarah Nabi Nuh. Para habaib, para saudagar dagang yang dari Mekah nyebarin agama Islam di pesisir laut. Kan dia dagangnya kan ke laut, kan pinggir laut yang cepat. Ternyata umat di Indonesia itu kebanyakan rumahnya di mana? Dekat gunung dan sebagainya. Sementara yang di pesisir laut itu yang mencari ikan hanya beberapa rumah aja, sedikit. Alhamdulillah izin Allah yang di pesisir ada yang masuk Islam, ya. Tepatnya datang para saudagar itu adalah bulan Muharram. Para saudagar, para habib, ya, para keturunan Rasulullah akhirnya memberitahukan bahwa kita di bulan Muharram ini harus banyak-banyak sedekah, ya, banyak-banyak sedekah. Akhirnya ternyata orang-orang sana, ya, habib, ya, jangankan buat sedekah, kita makan aja susah ini. Ternyata di kita orang-orang pesisir itu waktu itu lagi musim paceklik, susah makanan.
Tapi akhirnya ada satu orang, Pak, saya punya jagung, saya punya kecambah gitu kan, saya punya kacang ini gitu, kacang-kacangan gitu kan. Ya udah kita makdi supaya enak ya, dibikin di bubur. Inspirasi dari Nabi Nuh, bikin di bubur, apa aja dimasukin lah. Kalau zaman Nabi Nuh tuh 7 macam ya, 7 macam kacang-kacangan. Termasuk di kitab pun 7. Mungkin ada silokanya lah, wallahualam, yang jelas ada macam-macam seperti itu ya. Ada kacang-kacangan, akhirnya kita banyakin sedekah, yuk kasih yang belum makan, kasih di pesisir itu. Tujuannya apa? Dakwah ya. Alhamdulillah kebagi, akhirnya bisa makan bareng-bareng ya. Nggak tahu berapa hari bikin bubur itunya, wallahualam itu kan. Karena kan makan susah waktu itu. Maka di bulan Muharram, ibu sekalian, yang punya rezeki di samping membahagiakan keluarga, bahagiakan juga yang lain. Kasih makanan dan sebagainya. Maka pas santunan anak yatim itu kan kadang kasih apa bingkisannya gitu, samping uangnya juga seperti itu ya. Nah ini, jadi mudah-mudahan. Nah waktu itu maka macam-macam ya cara dakwahnya para wali, para sahabat Nabi itu, diantaranya yang datang ke Indonesia dengan cara membagi-bagikan makanan. Alhamdulillah di kita ini sudah terkenal lagi apa namanya nasi Jumat gitu, udah ada mulai kan gitu kan, alhamdulillah. Nah kalau di sini apa sarapan subuh, sarapan subuh lah apa aja lah, yang penting orang belum pada ini. Belum pada bangun kita sudah ngedengerin ceramah dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya nggak jadi sampai jam 7 dan jam 6 tuh ya. Saya ada acara lagi, 2 acara lagi ya, Masya Allah. Semalam juga ngisi di At-Taqwa sini santunan. Maka tadi Pak Amir, saya ngantuk berat, kata Pak Amir tolong jadi imam, padahal saya nungguin dia kan itu kan. Saya juga ngantuk karena habis acara ceramah di rumah rapat sampai jam 1. Yang ibu-ibu kasihkan kemarin di sini untuk anak yatim, semalam baru dirapatin gimana kebagian-kebagiannya gitu kan. Alhamdulillah mungkin semalam baru dapat ada 100 amplop lah kita bagikan. Kita masjid ini yang bergabung sudah 44 masjid, berarti kalau dibagi dua aja satu masjidnya ya, kita nggak terserah nanti ke masjidnya mau dibagikan gimana lah, yang dapatnya sebegitu lah ya. Alhamdulillah dengan izin Allah, jadi kita terutama di majelis zikir pun bisa untuk santunan ya. Syukur-syukur santunan itu ibu bapak kalau bisa bukan bulan Muharram aja ya, saya harapkan. Saya tertarik itu ada masjid namanya Masjid Al-Falah di Saribumi ya, di jalur itu. Dia tiap Jumat itu diumumkan dana masjid sekian, dana anak yatim pun sekian. Bahkan anak-anak yatim itu paling banyak, hampir 200 juta kan itu kan. Ternyata dia ini nyantuninya bukan tahunan, tiap hari. Tiap hari gimana? Dia sekolahnya di mana dibayarin. Ongkosnya, makannya, apa anak yatim piatu sampai sarjana ya. Kalau yang belum punya kerjaan sampai sarjana dia sekolahin. Ketika mau diwisuda sampai saya nangis dengan ceritanya gitu kan. Ketika mau diwisuda dia nggak punya orang tuanya, orang tua asuh itu yang dibawa untuk menyaksikan diwisudanya. Nanti kita silakan bikin program bagaimana gitu kan. Santunan ini bukan hanya mereka dikasih setahun sekali aja, enggak kalau bisa ya. Saya yakin rezeki kita akan melimpah ya. Baik, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Mari kita, atau ada yang tanyakan dulu sebelum doa. Silakan yang kurang penasaran ya. Cukuplah Pak ya. Cukuplah, udah kelihatan nih dari kakinya udah pada ngantuk, pada encok, pada rematik nih. Ya, mudah-mudahan kita disehatkan ya. Sehatkan, diberikan keberkahan. Liridho ilahi ta'ala wa bisafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa lihusuli maqasidah maksudah dunia wa khususan jamaah sholat subuh Masjid Safatul Marwah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa syukrina wa maulana Muhammad
wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli ashabi rasulillahi ajmain. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa la tawakkalil mu'minin. Allahumma ja'al qaida fi nuhri maqi basururahum hasyul minul majah subhanallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa bil hadim. Allahumma bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati bismillahirrahmanirrahim wa bimanjilati bismillahirrahmanirrahim irba qadi wa yassir amri wa susudi man huwa kafha ya ain sad ha mim sin qaf alif lam mim sad alif lam ha mim alif lam mim Allah sil haibati wal quwwati wa bisil jawati wal azamati min dibirikal muttaqin. Wapana ya Allah, hasilkan maksud-maksud kami, tujuan-tujuan kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang bersyukur di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih. Kasihlah kepada kami ya Allah rizki yang melimpah, rizki yang barokah, anak yang soleh-solehah ya Allah, badan yang sehat ya Allah. Allahumma ya Allah yang memberikan petunjuk, tunjukilah kami ke jalan yang Kau ridhoi, jalan yang Rasul dan Al-Quran dan Sunnah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah yang memberikan kesabaran, sabarkanlah kami dalam memimpin rumah tangga, mimpin segala-galanya ya Allah. Allahumma ja'ala dinana dinabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa salatana salatal khasiin wa qiyamana qiyamal khaifin barukana kal mutawaddiin wa sujan mutadana dan muhsin wa amana malasin wa dunubana dunubal mustakbirin wa hayatan hayatul ulama wa mautana mautas suhada wasirgodang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya. Es kemong pakai roti. Saya banyak ngomong, jangan diambil hati ya. Upan Ipin turun ke sawah, maafin apabila ada yang salah. Burung irian, burung yang cendrawasih ya. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.